Dan oke, jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang servis guys. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi masalah install ulang pada laptop ataupun komputer ya guys ya. Jadi kasusnya ketika teman-teman selesai install ulang tetapi kembali lagi ke menu install teman-teman. Saya ulangi lagi ya, kasusnya ketika selesai install ulang malah kembali lagi ke menu install Windows. Jadi nggak selesai-selesai kayak gitu teman-teman. Install, jadi diulang-ulang terus menerus teman-teman. Selesai install, dia restart terus balik lagi ke menu install ya. Nah, contoh misalkan teman-teman, kasusnya akan saya contohkan seperti ini ya. Ini misalkan installnya sudah selesai ya, sudah selesai, terus nanti dia restart. Ini sengaja saya contohkan terlebih dahulu agar tidak salah paham ya permasalahannya, agar sama permasalahan yang teman-teman alami dengan video ini ya. Jadi ketika dia restart terus kita tunggu, dia kembali lagi ke menu install teman-teman. Lagi diulang lagi, kapan selesainya? Ini mah ngulang-ulang install. Nah, kembali lagi ke sini teman-teman. Padahal install selesai ya. Jadi untuk kasus seperti ini mudah ya teman-teman, bukan rusak laptopnya atau installernya. Jadi di sini teman-teman tinggal di sini kan flash disknya sudah terpasang ya, masih terpasang. Di sini saya akan menunjukkan dua cara ya. Jadi ya, untuk cara yang pertama ya, kita akan mengatur settingan bootingnya. Settingan bootingnya itu berbeda-beda untuk merek laptop tersendiri ya. Tombol booting setiap merek laptop itu berbeda-beda. Untuk laptop Lenovo menggunakan F12 atau FN F12, Acer F12, Asus ESC, HP F9 ya, Lenovo F12. Nah, ketika di restart, di exit seperti ini, teman-teman tekan tombol boot menunya seperti ini, nanti dia akan muncul tampilan layar boot menu ya. Ditekan-tekan aja seperti ini ya, dia lagi loading. Nah, kan muncul boot menu, dia kan masih bootingnya ke USB Toshiba, sedangkan harusnya bootingnya ke DST ya. Kita arahkan pakai keyboard lalu enter, nanti dia bootingnya nggak ke flash disk lagi teman-teman, tapi dia bootingnya ke hard disk yang sudah kita install. Seperti itu teman-teman ya. Itu cara yang pertama ya. Di menu install itu di exit dulu, ketika restart baru tekan-tekan tombol boot menu ya. Tadi tombol-tombolnya sudah saya kasih tahu ya, tombol-tombol masing laptop. Itu cara yang pertama. Adapun cara yang kedua teman-teman, ini flash disknya dalam keadaan masih terpasang ya. Di sini teman-teman tinggal di exit aja, sama kayak tadi ya, tinggal di exit. Ketika sudah layarnya mati, si flash disknya harus langsung dicabut. Kita siap-siap, 1 2 3, cabut langsung ya. Nah, nanti dia bootingnya nggak ke flash disk lagi karena si flash disknya sudah kita cabut teman-teman. Nah, maka ketika si sistem memilih booting ke flash disknya nggak ada, dia langsung bootingnya ke si SSD atau hard disk ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini mah info receh ya, tapi nggak apa-apa deh ya. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa membantu untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama ya. Nah, ini seperti biasa teman-teman, sudah booting ke bagian konfigurasi Windows 10 ya. Cara ini bisa dilakukan untuk semua merek laptop, ataupun teman-teman lagi install Windows 10 ataupun Windows 11 sering ada kasus seperti ini, bisa dilakukan. Dan ini cara aman ya, cara aman, tidak merusak laptop ataupun flash disk. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau di sini mah tinggal di next aja. Kalau ada tampilan connect internet, jangan dulu di konekkan internet, pilih connect limited letter ya. Terus untuk nama bebas ya, untuk nama bebas. Di sini mau Juragan Lenong, mau perut buncit, mau apa, bebas ya. Nama sendiri juga bisa. Untuk password nanti saja ya. Ini di sini tinggal disetujui aja teman-teman.
mudah ya teman-teman ya. Ya teman-teman, info dan tutorialnya mungkin cukup sampai di sini saja ya. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.